Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang. Pemaparan materi kali ini emang dirancang khusus buat kalian yang lagi mendalami riset operasi. Hari ini, misi utama kita cuma satu. Kita bakal ubah rumus matematika yang kelihatannya kaku dan abstrak jadi semacam kekuatan super di dunia korporat yang sebenarnya. Tapi, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau lempar satu pertanyaan mendasar nih. Gimana sih caranya kalian bisa ngeraup untung segunung, padahal modal yang kalian punya ditekan seminimum mungkin? Nah, ini bukan pertanyaan jebakan ya. Ini beneran perjuangan abadi tiap manajer bisnis di luar sana. Bayangin aja, gimana caranya nyimbangin target perusahaan yang rasanya nggak ada batasnya dengan sumber daya yang benar-benar terbatas. Biar kita punya arah yang jelas, ini peta jalan kita buat hari ini. Pertama, pengantar pemrograman linier. Kedua, asumsi dasar dan aturan. Dilanjut dengan kekuatan analitik preskriptif. Terus, aplikasi operasi bisnis di dunia nyata. Dan terakhir, masa depan optimasi bisnis. Jadikan ini sebagai pegangan kalian selama pemaparan ya. Oke, langsung aja kita masuk ke poin pertama kita, pengantar pemrograman linear. Mari kita kenalan langsung sama pahlawan matematika kita hari ini. Jadi, apa sih sebenarnya pemrograman linear itu? Kalau merujuk ke George Dantzig di tahun 1963, pada intinya ini tuh sebuah masalah alokasi. Tujuannya simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Kita harus nentuin nilai untuk variabel-variabel keputusan demi mencapai suatu target. Entah itu buat maksimalin pendapatan, atau sebaliknya, nekan biaya sekecil mungkin. Tapi, nah ini ada tapinya. Kita harus lakuin itu semua di bawah ancaman keterbatasan sumber daya yang ketat. Kayak nyusun puzzle raksasa, tapi kepingannya dihitung pas-pasan. Dan coba perhatikan ini benar-benar ngegambarin dengan cerdas gimana kita nerjemahin realitas yang ruwet jadi bahasa matematika yang rapi. Model ini pada dasarnya ngambil tujuan utama perusahaan kalian, atau yang biasa kita sebut fungsi objektif, dan menguncinya dengan kendala-kendala linier yang sangat realistis. Persamaan ini tuh bukan sekedar angka di atas kertas, tapi cerminan langsung dari batasan di dunia nyata. Entah itu jam kerja mesin pabrik yang nggak bisa seenaknya ditambah, atau anggaran marketing yang emang udah dipatok mentok dari awal. Lanjut ke bagian kedua, asumsi dasar dan aturan. Supaya kerangka matematika ini bisa berdiri kokoh dan benar-benar jalan pas diterapkan, ya, kita harus paham dulu aturan mainnya kan? Ada 5 asumsi mendasar yang jadi pondasi kita di sini. Proporsionalitas, non-negativitas, aditivitas, divisibilitas, dan kepastian. Terdengar rumit? Sebenarnya enggak. Kenapa ini penting banget? Coba deh kita bawa ke situasi lantai pabrik beneran. Ambil contoh non-negativitas. Ya logikanya aja, nggak mungkin kan kita memproduksi minus 10 unit sepeda. Nggak masuk akal. Atau konsep divisibilitas, di mana secara matematis sebuah variabel bisa bernilai pecahan, misalnya 1,25, yang mungkin ngelewatin perhitungan jam lembur karyawan. Memahami aturan-aturan ini mastiin kalau model yang kita buat nggak cuma jago hitung-hitungan, tapi juga logis secara bisnis. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kekuatan analitik preskriptif. Disinilah kita geser obrolan kita dari sekedar apa sih teorinya jadi kenapa alat ini beneran jadi kekuatan super buat perusahaan modern. Ini dia pembedanya yang bikin merinding. Analitik deskriptif itu pada dasarnya cuma laporan tentang apa yang udah terjadi di kuartal lalu. Ibaratnya nih, kalian nyetir mobil kenceng, tapi matanya terus-terusan ngeliat ke kaca spion belakang. Ya emang ngebantu, tapi sama sekali nggak ngasih tahu arah ke depan kan? Nah, di sisi lain, pemrograman linier itu kayak sistem navigasi GPS yang sepenuhnya preskriptif. Dia nggak nebak-nebak, dia dengan sangat tegas ngarahin kalian. Lakukan tindakan A sebanyak sekian kali, dan boom, kalian bakal langsung sampai ke titik profit maksimal. Dalam dunia optimasi bisnis, inilah arena bermain kita. Ada 5 jenis sumber daya utama yang terus-terusan kita kelola. Modal, pilihan pengadaan, peluang penjualan, kapasitas produksi, dan informasi. Lewat pemrograman linier, kita mastiin kelima roda penggerak ini jalan beriringan dan sinkron sempurna, supaya nggak ada satu sen pun peluang keuntungan yang terbuang sia-sia dan menguap begitu aja di atas meja. Bagian keempat, aplikasi operasi bisnis. Cukup ngomongin teori di dalam kelas. Sekarang mari kita melangkah keluar, masuk ruang rapat eksekutif sesungguhnya, dan lihat bukti dinamis dari pemrograman linier saat beneran beraksi. Sebagai contoh, mari kita bedah kasus Omega Bank. Mereka ini pakai pemrograman linier buat meracik portofolio pinjaman mereka biar bener-bener pas. Bayangin, mereka harus pintar-pintarnya imbangin pinjaman pribadi yang untungnya gede banget tapi resikonya juga tinggi. Dengan kredit mobil yang resikonya lebih moderat, terus ditambah lagi sama pinjaman UKM. Nah, model matematis inilah yang ngebantu bank tersebut buat memeras setiap tetes profitabilitas. Tapi, sambil tetap asyik bermain aman di dalam batas kepatuhan regulasi dan toleransi resiko yang ketat banget. Dan kalau ngomongin soal profit yang maksimal, kalian wajib dengar angka yang satu ini.
1,4 miliar dolar. Ya, kalian nggak salah dengar. Itu adalah keuntungan luar biasa yang berhasil didapat sama American Airlines dari inventaris pemesanan tiket mereka. Gimana caranya? Cuma gara-gara pakai manajemen imbal hasil yang berbasis pemrograman linier. Mereka berhasil mecahin masalah raksasa soal overbooking dan alokasi diskon penerbangan dengan prinsip matematika ini. Bener-bener gila kan? Dan asal kalian tahu, skalanya itu benar-benar global dan masuk ke berbagai macam industri. Di Zambia, model ini dipakai buat ngoptimasi kombinasi tenan penyewa komersial di gedung NAPSA buat ngejar proyeksi profit maksimum. Di belahan dunia lain, matematika yang persis sama dipakai buat ngatur jadwal ratusan sopir bus demi menekan ongkos tenaga kerja habis-habisan. Bahkan, industri kehutanan pun ikutan memanfaatkannya untuk memetakan rute harian truk-truk pengangkut kayu log, supaya bensin dan waktu kerjanya nggak ada yang terbuang percuma. Akhirnya kita masuk ke bagian kelima, masa depan optimasi bisnis. Kalian mungkin mulai mikir, waduh alat macam apa yang bakal kita pakai di dunia kerja nanti? Nah, ini poin krusialnya. Kalian tenang aja. Kalian nggak bakal diminta ngitung matriks rumit ini secara manual pakai kertas buram. Di tahun 2026 dan seterusnya, kita bakal dipersenjatai sama tumpukan teknologi yang super canggih. Mulai dari Excel Solver yang paling gampang diakses langsung di laptop kalian, terus ada Gurobi Optimizer yang dirancang khusus buat ngolah data skala raksasa dengan ngebut, lalu ada IBM Seedlex yang nawarin studio pemodelan komprehensif, sampai Vico Express. Perangkat-perangkat inilah yang bakal nyulap beban hitungan berminggu-minggu jadi rekomendasi tindakan instan. Makanya, ini benar-benar berubah jadi senjata bisnis yang sangat strategis. Jadi, sebagai calon profesional yang sebentar lagi terjun langsung ke industri, alat dan pengetahuan analitik yang super kuat ini sekarang udah ada di genggaman kalian. Di dunia bisnis yang selalu penuh sama sumber daya terbatas dan persaingan yang makin brutal, masalah apa yang bakal kalian optimalkan pertama kali? Pilihan sepenuhnya ada di tangan kalian. Teruslah bereksplorasi, teruslah berinovasi, dan jangan ragu buat nerapin ilmu optimasi ini untuk nyiptain dampak nyata. Terima kasih banyak udah menemani saya di pemaparan materi kali ini.